dipersembahkan oleh Alhamdulillah, berarti udah beres ya rapatnya. Kita sekarang mau bahas yang lain lagi. Tapi kalau perlu info nih, sekarang tuh lagi rame apa ya di umat khalayak ramai saat ini? Apa? Complicated. Permasalahan anak Gen Z. Gen Z. Waduh, Gen Z. Gen zolim. Oh, Ini kita nyala pakai Gen Z juga. Gen Z. Oh iya. Gitu ya. Jadi, kenapa? Gen Z ini lebih memilih untuk tidak menikah karena takut miskin gitu. Jadi mereka tuh takut untuk nikah gitu. Mereka tuh takut nikah. Kok kenapa bisa sampai takut nikah gitu? Wah, Gimana ini mesti caranya? dibedain sih Kenapa ya takut gitu? antara takut miskin sama Iya. nggak yakin sama Allah. Ya. Karena banyak juga kok, banyak isu lah kayak gitu. Ada yang katanya ya seliwer lah di media sosial lah, kayak isu mental health lah, habis itu Perselingkuhin. Selingkuhan. Oh, udah ganti ya. Banyak yang nggak sesuai gitu waktu pas kenal kenal. Nggak boleh baik, ternyata Ya. waktu nikah tukang pukul. Wah, gimana itu? Nah Ya. gitu kok, pokoknya banyak hal gitu yang bikin Masya Allah ya. Ditakutin ya. gitu. Nih kalau mau jujur ya, aslinya banyakan yang baik kok daripada yang buruk. Cuman di medsos kenapa banyak yang perselingkuhan dan lain-lain? Ya kan mereka itu bagus buat dijual. Ya, Coba dia engagement. adem ayem baik-baik aja. Nggak seru buat dijual, ya udah akhirnya mereka yang diangkat yang perselingkuhan lagi yang buruk-buruk dan yang demi Allah pasti kita husnuzon orang baik itu masih banyak. Rumah tangga yang baik juga masih banyak. Kenapa? Karena Allah punya salah satu asmaul husnanya ya, Al-Wasi', ya maha luas. Luas sekali kebaikannya. Kadang kita sendiri yang menyempitkan maha luasnya Allah itu tersebut, ya. Tapi sebelum kita lanjut, kau pengen sapa dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita nemenin sahur kalian lagi bareng sama acara Asmaul Husna di Metro TV yang insya Allah terus membahas nama-nama Allah nih, sifat-sifatnya Allah yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita terus diamalkan dalam hidup dan kehidupan kalian pasti berubah ya. Kali ini bahasannya tentang al-wasi', ya, di mana orang lagi pada banyak takut nikah, mungkin mereka lupa bahwa karunia Allah itu begitu luas. Padahal salah satu kunci rezeki dalam Islam itu justru dari pernikahan. Iya. Ya, kita lihat dulu ayatnya ya. Quran surat 24 An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nikah? Insya Nikah. Allah. Baik, kita tutup karena udah pada nikah ya. Belum, baru siap, baru Ya. itu kok. Betul ya. Salah satu bekal paling utama untuk nikah adalah memang perlu ilmunya. Jadi bukan nikah cepat, tapi nikah yang tepat. Ya. Tuh jangan kebelet nikah. Enggak, aku mah nggak belajar banyak. Belajar sama kokoh. Jadi ini dia. Salah satu yang mesti jadi bekalnya adalah mengetahui sifat al-wasi'-nya Allah, ya. Dan meyakini ayat ini tadi bahwa nikah itu adalah jalan untuk supaya nanti Allah berikan rezeki, ya. Nah, justru ketika kita menikahnya benar-benar tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah, kan itu setiap dari akad nikah sampai nanti dipisahkan oleh maut itu semua rezeki. Ketika cekcok rezeki, saling menjadi penggugur dosa. Ketika mensyukuri satu sama lain, bersyukur itu menambah nikmat lain. Syakartum la azidanakum Ibrahim ayat ke-7. Surat ke-14. Ya. Jadi kalau bagi kita rezeki itu adalah apapun yang bikin tambah dekat sama Allah ringan. Yang repot itu kalau misalkan ya kita jadi hambanya duit.
ya. Kekurangan takut. Padahal ya Allah kita dari belum bisa apa-apa aja Allah udah jamin rezekinya. Tapi kita malah takut lagi, ya. Jadi bismillah, kita pandang pasangan kita itu nanti dengan sudut pandang dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu ya Allah. Karena kalau kita misalkan selalu ngelihatnya dengan hak dan kewajiban aja, walaupun itu juga harus ya. Tapi kalau hanya hak dan kewajiban nanti kita gampang ngambek ya. Lagi capek sebentar duduk di teras ngelihat istri tetangga dia mah cuma dandan doang. Tapi kan duit jajannya lebih banyak. Ngambek sama suami. Sekarang kita mah dibandinginnya repot sama drakor. Ya, drakor mah habis kecelakaan dia masih glowing. Ya, hanya di drakor saja ada mafia, ada preman tapi glowing, namanya Vincenzo. Ya, seperti itu. Jadi dia habis kecelakaan dia masih glowing karena ya namanya skenario. Ya, habis tampan, pas udah kredit title beres, nengok kanan suami lagi tidur sambil celangap. Kan nggak enak dilihatnya. Nanti jadi kufur. Ya, bismillah. Kalau sadar buat kayak begitu aja, maka pengen nyari yang kaya, Firaun, Haman jauh lebih kaya. Pengen nyari yang berkuasa, Firaun berkuasa, Namrud juga berkuasa. Ya, tapi kan kita nyari yang bisa menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Gitu. Makanya lurusin dulu deh, kita minta tolong ke Allah dalam milih jodohnya dan yakin bahwa ini adalah kunci rezeki nih Allah bukakan karena Allah maha luas rezekinya. Dan tadi salah satunya justru nikahan ini Allah janji nih, kita ada orang kita bisa tenang ketika dijanjiin sama orang. Wah kalau ada yang janji dia mah saya percaya dia nggak mungkin bohong, nggak mungkin dusta, bisa percaya tuh. Ini yang janji pencipta si orang baik itu masih ragu kita sama janji Allah. Nggak salah ya. Tapi kalau untuk yang ragu nih kan soalnya sekarang kebanyakan para Gen Z, enggak para Gen Z juga sih, lebih banyak lagi. Milenial juga ada. Iya, mereka itu lebih percaya ke yang udah ada buktinya gitu. Jadi nggak sekedar itu janji doang gitu kok. Oke, ini menarik dibahas, tapi kita harus jeda dulu ya. Buat yang nonton, pemirsa Asmaul Husna juga kita bakal balik sebentar lagi, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Tadi ditanya sama Firhan bahwa udah banyak ngelihat bukti bahwa ternyata yang disampaikan di Al-Quran tadi salah. Enggak tuh udah nikah tetap juga sempit juga rezekinya. Jangan sosok nyempit-nyempitin. Nanti kalau kenalin sama orang-orang yang akhirnya setelah nikah tambah banyak rezekinya. Ada. Iya. Ada. Banyak. Ya. Dan itu kan tanda kebesaran Allah. Ya. Tinggal kitanya nih mau ngelihatnya pengen dipersempit, udah ngelihat yang cocokologi sesuai dengan ketakutan dan pesimisme kita doang, atau ya buka mata di luar sana. Asal ya dia benar-benar nikahnya benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan ya. Karena sekali lagi kekhawatiran finansial untuk menikah itu aslinya kalau dipikirin tentu jelas harus. Tapi sekali lagi ya, yang paling penting kan kita pantas nggak ditolong rezekinya ini sama Allah atau enggak. Ya, jadi jangan khawatir. Kita yang penting memantaskan diri di hadapan pencipta jodoh. Ketika Allah sudah anggap layak, maka nanti bismillah insya Allah. Allah mudahkan. Ya, dan itu perlu proses panjang. Nggak apa-apa. Tapi Allah ngelihat ketulusannya. Ya, tapi kalau misalkan kita masih acting, hijrahnya masih acting, ya tobatnya juga masih pura-pura, maka nanti itu juga akan sulit nanti ya. Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau ini kok kan hijrahnya acting apa segala macamnya acting gitu. Tapi mungkin di dalam actingnya itu dia berusaha untuk membiasakan dan memang pengen hijrah gitu kok. Jadi memang kayak masih acting gitu, tapi dia di dalam hatinya bersungguh-sungguh gitu. Ya sampai ada nasihat kalau kita nggak bisa nangis ingat dosa maka pura-puralah menangis, paksain diri untuk menangis. Ya kita awalnya masih ikut-ikut kepaksa tapi lama-lama pelan-pelan jadi akhirnya benar-benar hijrah betulan. Nggak apa-apa itu juga kalau ditolong Allah. Ya karena kalau udah hidayah Allah datang mah luas nanti karunia dari Allahnya. Ya cuman yang paling penting tadi sih kita mesti ningkatin keyakinannya ke Allah dulu. Jadi jangan dianggap nikah itu benar-benar sesuatu yang bakal nanti kita ketempelan seseorang yang bakal jadi beban banget. Enggak. Kita nanti bakal didampingin sama orang yang menyempurnakan hidup kita. Masalah dosa syahwat kita selesai karena punya pelampiasan, punya jalur yang istilah benar-benar jadi pahala semuanya.
ya. Dan tadi setiap momennya, setiap detiknya kan jadi ladang pahala. Ini makanya paling pertama kita mesti beresin dulu nih, kita tujuan nikahnya itu pengen apa, ya. Karena kalau bagi kita nikah itu cuma seperti kayak film-film yang kita tonton, dia nanti selalu ngasih yang apa yang kita pengen, kalimat-kalimatnya romantis, dinyanyiin, dia segala macam. Bukan itu yang disebut pernikahan berhasil itu. Karena kalau kayak gitu semua masih pada bisa acting, ya. Dia bisa hafalin puisi, dia bisa belajar les gitar, nyanyiin lagu, dia bisa belajar, ya. Tapi kan untuk jadi benar-benar suami yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah, dia harus benar-benar berjuang di hadapan Allah. Dan perjuangan di hadapan Allah kalau benar-benar lillahi ta'ala, nggak mungkin Allah nggak merubah hidup orang tersebut. Tenang aja. Ada tips gitu nggak sih kok dari Koko untuk cari pasangan yang benar-benar bener gitu? Bener 3 kali. Ya maksudnya benar-benar dia tuh bener gitu. Iya, pertama jelas minta tolong dulu ke Allah. Kalaupun pengen dilihat cirinya, maka lihat bagaimana dia bersikap kepada ibunya. Itu boleh tanya tuh ke teman-teman terdekatnya, atau dia punya adik perempuan atau kakak perempuan yang ternyata kenal kitanya, ya mau ditanya silakan. Ya, terus juga dilihat kalau punya kesempatan untuk ngelihat gimana dia jaga sholatnya atau enggak, wabil khusus isya sama subuhnya, karena itu 2 sholat yang paling berat untuk orang-orang yang munafik, ya. Maka kalau dia bisa ngejaga benar-benar, maka bismillah, mudah-mudahan itu juga salah satu pertanda, ya. Dan lihat bagaimana cara dia bersikap terhadap kitanya gitu. Kalau ternyata dianya jelas-jelas masih modus gitu, ya. Ngechat sih, tapi ngechatnya sopan. Assalamualaikum ukhti. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Dibales lagi. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Ya, Masya Allah. Ya. Playboy Ini syariah Masya ya, Allah. Playboy syariah atau buaya hijrah. Ini hati-hati, ya. Jadi naudzubillah, ini harus kita benar-benar ikutin aturan Allah gitu. Karena kalau kita pengen pernikahan ini ditolong oleh Allah, maka ya harus dengan cara sang penolong gitu kan. Kita pengen minta tolong sama orang dengan cara minjem duit ke dia. Kita tahu dia nggak doyan duren, masa kita bawain duren ke dianya? Ya dia nggak suka nanti, ya. Maka ya sudah, kita pengen minta tolongnya sama Allah dan yang bisa nolong cuma Allah, maka ya sudah kita ikutin kepengennya yang bisa nolong gitu. Dan ketika akhirnya kita nurutin yang bisa nolong kan baiknya ke kita juga, akhirnya berarti dapat pasangan yang tadi benar-benar baik. Bismillah, insya Allah. Tips-tipsnya tadi ya, silakan itu boleh ditanya gimana tadi amalan-amalannya kayak sholat subuh dan isyanya, ya. Walaupun sekali lagi mungkin ada yang masih bisa acting ya, tapi kalau udah minta tolong sama Allah nanti biasanya dibukakan. Ada nggak sih kok contoh? Ya ada. Contoh kisah Nabi, kisah Rasul tentang ya gimana menghadapi lika-liku rumah tangga gitu. Oh iya betul ya. Persiapan banget sih. Kayaknya mendekati. Itu banyak. Bahkan kita bisa sesuaikan dengan kasusnya. Pengennya kasus apa, ya. Tapi Nabi udah menjelaskan ya bahwa beliau itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau pengen contoh ngelihat siapa manusia yang paling baik sama keluarganya, lihatnya memang ke Nabi. Jangan cari contoh yang lain. Kalau contoh lainnya juga mengikuti Nabi masih boleh sih, disilakan, ya. Maka Nabi uniknya ya, beliau ini juga amat sangat setia dengan satu wanita, monogami, yaitu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini bahkan di usia beliau masih muda, 25 tahun lagi ganteng-gantengnya. Dan waktu itu istri beliau 15 tahun usianya di atasnya, umur 40. Ya enggak? Dan beliau selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Di zaman waktu itu istri itu bisa berapa banyak, ya. Jadi ketika akhirnya turun ayat itu ternyata untuk membatasi kan. Yang An-Nisa ayat ketiga itu. Yaitu tujuannya membatasi, karena di zaman itu istri itu bisa nggak terbatas. Bahkan ada sahabat Nabi di riwayat Tirmizi masuk Islam dalam keadaan istrinya 10, disuruh ceraiin yang 6. Ya. Jadi untuk membatasi, karena waktu itu juga zamannya lagi terjadi peperangan. Ya. Maka ternyata banyak sahabat yang wafat akhirnya meninggalkan banyak janda-janda. Terus gimana mereka nggak bisa nyari nafkah dan segala macam? Solusi terbaiknya adalah yaitu dia dengan cara dinikahi. Ya. Dan itu masih sedikit dari sekian banyak hikmah, tapi kau bakal lanjut nanti bahas lagi, tapi jeda dulu sebentar ya. Napas dulu. Seru nih. Ya, siapin sahur Kemana-mana, dulu. pemirsa Asmaul Husna tetap di Metro TV. Dipersembahkan oleh Masya Allah ya, tadi contoh dari Nabi ya. Dan kalau kita ingat lagi
Ya, kalau ini pengalaman pribadi ya. Maka tugas kita satu sih, mantesin diri di hadapan Allah. Waktu pengen memutuskan setelah istiqoroh untuk memilih dulu ke Teh Yunda, ya udah langsung hubungin dia, tapi terus bilang pengen bertemu dengan ayahnya. Kaget mungkin dia apa-apa tahu-tahu ketemu ayahnya, ya disampaikan niatnya untuk aja seperti itu. Nah kalau gitu ya udah, daripada kesini nanti kecewa, nanti silakan diperantarai dulu, ta'aruf dulu. Ya sudah, ikutin aturan mainnya. Ternyata dia juga ngetes nih. Ini beneran ikutin aturan mainnya nggak? Ya itu bener-bener akhirnya ngechatnya ke ustadznya beliau. Beliau punya ustadzanya punya suami. Nah, Koko ngechatnya ke suaminya, nanti suaminya nyampein ke istrinya nyampein ke Teh Yundanya. Kayak begitu. Panjang ya? Ya, seperti itu. Dan ternyata ya udah, kok ikutin aja aturan mainnya. Jadi enggak ya, penting diserahin ke Allah gitu ya. Kalau Allah mudahkan mudah, padahal jaraknya 2000 km lebih. Koko waktu itu tinggal di Surabaya, Teh Yunda tinggal di Siantar. Ya udah, ikutin aturannya. Ternyata begitu udah nikah cerita, pengen ngetes nih setelah kayak gini tetap masih ngechatin enggak. Ketika udah dari mulai ta'aruf sampai akhirnya besoknya nikah, nggak ada ngechat ke dia pribadi, nggak ada. Ketika akhirnya udah fix nih, pertemuan pertama di pesantren, pertemuan kedua ngadep kepada bapaknya. Dan gitu udah akhirnya mulai beres nazor, jatuh khitbah, udah nentuin tanggal, masih nggak ngechat dia. Cuman udah berubah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Koko hubunginnya ke mama beliau. Ya Yunda kalau mau ditanya ke maminya Koko, udah nyilang gitu aja. Tetap pokoknya nggak ke dianya. Ke dianya itu baru nanti setelah udah halal. Ya udah, ikutin aturan aja. Ya. Karena aslinya mereka itu nanti wanita kan pengen tahu juga ini bener nggak nih, shit nggak nih, omong kosong. Mau lihat effortnya dulu, Iya gitu aja. Karena kalau misalkan, jadi ketika kita udah benar pengen benar-benar ngebuktiin, nanti Allah yang bolak-balikin hati bapak. Itu bapak itu katanya dulu berapa kali orang datang karena bapaknya udah jelas-jelas nggak suka, meskipun nawarin duit, jabatannya dia dokter apa segala macam, sengaja sama bapak dikasih pertanyaan yang nggak masuk akal. Apa tuh kok? Misalkan diceritain dokter, duit banyak, kalau sama saya nanti begini. Pertanyaan bapak malah kayak gini. Kamu kalau hidup di hutan sendirian gimana? Waduh, survival. Sugan Rembo. Tarzan. Nggak bisa. Oh, nyampe sana mau nggak mau cerita. Gimana cerita tentang diri? Ya saya pendosa. Saya bandar judi dulunya. Ya udah sampein apa adanya. Masalah nanti hati dia gimana? Hati dia punya Allah kok, tenang aja. Ya, nggak boleh takut dengan jiper, dengan melihat datang misalkan karena ada kejadian, ada yang ngelamar Tenda juga, karena bapaknya udah nggak suka, ya udah nggak dengerin situ cowoknya datang sambil ngasah parang aja. Waduh. Ada yang ya gitu lah. Bapak awal. Ya. Tapi ya sudah gitu. Ya, dia tuh tetap hamba Allah. Tugas kita lempengin diri, lurusin di hadapan pencipta dianya. Nanti mudah bagi Allah. Gitu aja. Jadi Firan latihan tahan parang dulu aja. Oh iya, latihan kekebalan gitu ya. Bismillah, insya Allah. Berarti yang harus dilatih diri dan hatinya dulu ya, kok bukan Iya. dikit-dikit langsung dengar yang dari media sosial. 3M lah, 3M. Apa itu kok? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil-kecil Kirain dulu. butuh 3 miliar. Iya. Duit ya kira. Dulu sih Gen Z itu duit. Kata Koko kalau mau nikahin aku kudu 3M. Padahal yang dimaksud tadi. Makasih Mas, mantap. Soalnya 3M-nya makasih Mas, mantap gitu. Astagfirullah. Maka ya, kayak gitu, tenang aja. Allah maha luas kok. Dan dulu kan gue mulai dari mana? Kalau nikahin Teh Yunda tuh bukan dalam kondisi si bandar judi yang banyak duitnya. Dia ikut hujan-hujanan, jualan kaos kaki di emperan trotoar. Terus kalau ke kajian dulu bukan ceramah, jualan kaos kaki depan masjid. Kalau Car Free Day jualan kaos kaki. Jadi kurir, nganterin paket, hujan-hujanan. Kurir itu, Masya Allah ya, jas hujan satu bukannya buat dirinya, malah buat barangnya. Paketnya. Di Bogor lagi yang hujannya kayak begitu ya. Di Bogor, Masya Allah ya. Ya udah. Tapi kalau udah kata Allah jadi jalan rezeki, waktu itu kok tidak terasa berat sama sekali. Pulang juga indah aja, meskipun makanan cuma ada sebelah kemarin gitu ya. Tapi ya udah, nikmat-nikmat aja. Ya udah, akhirnya ada takdir lain, ujian yang lain dibukakan. Gitu. Nanti saksikan episode Koko dengan Teh Yunda aja. Promonya ke tim sendiri gimana ya? Kita pasti menyaksikan. Ada masih keraguan lagi nggak nih? Menurut Koko nikah dulu atau mapan dulu? Soalnya dia lagi mikir kok kemarin juga nanya gitu. Udah nih tanya sama ahlinya. Bismillah.
Ada yang Allah mapankan dulu karena udah sambil nyari, tahu-tahu mapan duluan baru ketemu. Karena berarti menurut Allah kamu lebih terbaik untuk kamu adalah mapan dulu. Ya. Tapi ada yang memang takdir Allahnya ya udah pengennya dia udah nikah dulu. Setelah nikah baru akhirnya dia mulai mapan. Jadi yang mana? Yang penting kitanya niat nikahnya benar-benar untuk menggapai ridho Allah. Maka nanti Allah pertemukan dengan takdir yang terbaik. Ya. Tapi kalau dari awal niat kitanya ya udah salah, nikahnya yang instan enak kayak gini. Nyari anak tunggal satu-satunya. Waduh. Yang bapaknya udah umur 82 tahun. Sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Ya, itu. Ya. Wah, kayak Nyarinya caibol. cebol. Cebol. Tunggal kaya raya tuh, Iya. Chan. 3M tuh. Kebanyakan nonton Dracin 3 itu. triliun lah. Anak CEO. Anak CEO. Ini Jadi kalau ada seorang IO kan dia dipanggil ini si tukang bakso. Ini IO. Oh, dia CEO tuh. Iya kan? Iya sih, iya benar. CEO dia. Tapi bukan bos ya. Iya. Beda lagi. CEO aja. Ya. Jadi udah kalau pengen nyimpulin nih. Jadi tadi ya Chan, yang penting tujuan nikahnya apa dulu. Nanti kalau Allah akan temukan takdir terbaik, entah dipertemukan dengan pasangan terbaik sampai akhirnya mapan, atau akhirnya mapan duluan baru akhirnya ketemu pasangan terbaik. Yang penting tadi lurus bener ke Allah. Ya. Siap. Dan itulah sifatnya Allah al-wasi', maha luas, harusnya membuat kita tenang. Wabil khusus ini bahasannya tentang menikah, nggak perlu takut ya. Kalau yang perlu takut adalah takutlah tidak diampuni Allah, takutlah jauh dari Allah, takutlah tidak ditolong Allah. Kalau udah ditolong Allah, urusan nikah, urusan punya anak, urusan nyari nafkah ditolong Allah. Kalau misalnya nggak ditolong Allah, mau kita kayak gimana juga jungkir balik, pasti masalahnya nggak beres-beres. Ya, nggak cuma pernikahan. Jadi kalau mau takut, bukan takut nikah, tapi takut tidak ditolong Allah. Ya, segitu. Sepakat? Kita akan lanjut dulu di episode selanjutnya nih pemirsa. Itu dia bahasan kesimpulan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di sahur selanjutnya, tentu bareng sama Asmaul Husna di Metro TV ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat kalian tambah dekat sama Allah. Doakan kami juga di sini untuk terus istiqomah ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Makasih banyak kok. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.